warahmatullahi wabarakatuh. Berlangsuin alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Shadaqallahul adzim. Sakum berjamaah Yayasan Al-Hikmah di masyarakat dengan permohonan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlangkung para sesepuh Bapak Sekdes Buki Bapak Presiden dan sedaya rawuh nang kawula cacat matur asma karenipun terus tunggal. Monggo saderengipun kita raos puji syukur wonten asa Allah SWT kami kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita misi dari sedaya sing muni alhamdulillah. Monggo dalam kuli alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji namung kagungipun Allah ingkang nangirani seluruh alam. Saya ngalam arwah, alam dunya, alam kubur, alam akhirat. Salawat wa salam panjang kunjuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi syafa'ah ingkang badhe mari syafaat kula panjenengan wonten yaumul mahsyar. Salajengipun monggo kita konsentrasi ngaos sebab menapa insyaallah Senin utawi Selasa kita sambut mlebet Ramadan. Menawi boten pirsa ilmu Ramadan sulit untuk diterima. Utawi menawi ditampa itu hanya lapar dan dahaga. Bila wajib tahlil Ramadan ini wajib karena bahwa setiap apa yang akan kita lakukan harus tahu ilmunya lebih dahulu. Bapak Ibu kami mlebet Islam nginjang kedah sholat. Hari ini belajar wudhu yang dimana di Fatimah. Ramadan kami mawon. Tinggal beberapa hari masuk Ramadan dinten menika kedah presoen punipun. Kasunyatan pas Ramadan ingkang badhe kita tidak ini menawi badhe ketampi itu pahalanya habis, pahalanya penuh gitu tengkangke. Nah, ini monggo sareng-sareng kita kaji ilmu kados pundi kita melewati bulan Ramadan yang baru berkah dan suci ini. Jamaah ingkang Allah SWT pas Ramadan menika rukun Islam. Cara dalam pilar, jika pilar itu patah maka penghuninya akan mati buta. Terus puasa Ramadan ini sanes sekedar kewajiban yang masuk ke rukun Islam. Ananging sak derengipun nata Ramadan badhe tuluk urutaken riyin. Menawi kula sowan mriki badhe damel omah ini mesti yang awal dibangun adalah pondasi. Setelah pondasi, pilar-pilar. Nah, pondasi ini pun agama Islam ini 6.
yang tidak bisa ditawar. Yakin adanya Allah, yakin adanya para malaikat, yakin adanya kitab suci, yakin adanya para rasul yang tidak mungkin bohong, dan yakin adanya hari akhirat surga neraka, dan yakin adanya takdir. Itu baru pondasi jadi. Pondasi karbon tadi, pilar-pilar itu ada 5, dan pilar harus berdiri di atas pondasi. Pondasinya apa? Pilarnya apa? Baca syahadat, tahu maknanya. Sholat 5 waktu tidak boleh berhenti kecuali akalnya hilang atau meninggal. Nomor 3, membayar zakat jika memang sudah sampai nisab. Yang keempat, puasa Ramadan jikalau tidak ada udur sakit atau musafir. Kabeh gansal pergi haji sekali sebelum membeli mobil atau bangun rumah. Nah, pilar 5 ini tidak bisa ditinggal. Menangi dipun pilar roboh Islamnya. Ternyata kita menurut Islam ini kedah punya ilmu. Mungkin kanjeng Nabi ngendika urul Islam bahwa itu din salah satu. Gulungan Islam dan tegaknya agama itu ada 3. Syahadat, sholat, puasa. Ewa jenis zakat dan haji menabi punya kemampuan. Kanjeng Nabi ngendika man taroka min duna wahidatan bahwa kafirun. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3, baik syahadatnya atau sholatnya atau puasanya, di hadirat Allah disebut kafir, walaupun di dunia oleh temannya disebut mukmin. Ini pentingipun Rasulullah. Perintahipun tahun kedua hijrah, bulan Sa'ban hari Senin. Menawi panjenengan badhe target Ramadan, landasanipun apa? Al-Baqarah 183 sampai 187. Semoga dikasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita nak kira kenal diterangkan orang macam. Yang ngarepe tak harus ini. Makin macet terus. Mau belajar nanti. Mau tak dinikmati. Awas, jika manusia meninggalkan salah satu di antara 3, baik syahadat atau sholat wajib atau puasa Ramadan, fahuwa biha kafirun. Orang itu di akhirat dinilai kafir. Itu pentingnya puasa Ramadan, bukan sekedar puasa biasa. Ayatipun Al-Baqarah 183 sampai 187. Maka ayat puasa ini dimulai dari panggilan halus, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Yun sewu penjenengan yang boten beriman dengan rukun iman yang 6, tidak usah puasa, lapar tidak dapat apa-apa. Karena panggilannya bukan ya ayyuhan nas. Orang-orang yang telah beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal dinamikobikum, persis semacam yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Pasti ketika puasanya benar, kalian jadi orang yang takwa. Maka ngaji ini matematika sederhana. Awas, iman plus puasa sama dengan takwa. Iman plus puasa
sama dengan takwa. Dengarin ibu-ibu, jangan ngobrol sendiri, tidak dapat ilmu. Setan memang goda orang sampai majelis ini. Skop wis wayu, nangkene omongan derek bali oleh pacitan. Eman-eman, puasanya juga kosong bisa ini. Lah pertanyaannya ibu-ibu, apa sih takwa? Mungkin para khotib berkata takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Benar. Tapi takwa makna yang paling cerdas. Takwa adalah pangkat yang paling tinggi di hadapan Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang yang takwa dalam taman-taman surga yang mata airnya memancar. Kalau ningali niki tiyang pun maning dereng takwa. Hari ini harus kita menuju takwa. Karena takwa adalah pangkat yang paling tinggi di hadapan Allah. Iman ditambah puasa sama dengan takwa. Maka puasa adalah tangga untuk naik menjadi takwa. Tanjung Sewu Bapak Ibu, kalau ada perintah wajib, pahalanya jangan ditanyakan. Semua ibadah sunnah dan sewu ibu-ibu sendiri sholat rakaat al-fajri pahalanya lebih indah dari dunia dibanding puasa tidak ada apa-apanya. Karena setiap amalan sunnah tanpa orangnya mengerjakan wajib lebih-lebih rukun Islam semua harus. Seluruh amalan sunnah yang orang itu tidak mengerjakan wajib lebih-lebih wajib pilar puasa semua harus. Jangan sholat wajar pahalanya betul poso itu habis. Maka kalau ada perintah wajib lebih bangga ketimbang sunnah. Karena apa? Pahalanya tidak terukur, lebih-lebih berpuasa. Semua amalan ada nilainya. Sholat sendiri pahalanya 1, berjamaah 27. Infak pahalanya paling sedikit 10, naiknya 700. Naiknya tidak ukuran, tapi puasa yang tahu hanya Allah. As-shaumu li, karena puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, yang akan membayar yang tahu hanya aku. Malaikat itu bertemperito dan dari puasa. Itu saya ngomongin saya ngantuk main lagi. Orang itu kafe saya kemana gitu. Jadi jenengan takon pahalanya puasa, jangankan saya, malaikat tidak diberitahu. Maknanya apa? Tidak terukur, karena puasa ini satu amalan yang mendekati sifat Tuhan. Tuhan tidak makan, tidak minum, kita juga tidak makan dan tidak minum. Ananging wonten aturanipun boten 12 wati geni moteh ngombe labur boten aturan. Mendur menjadi Tuhan malah mati. Tapi puasa ini memang membentuk sifat ketuhanan, sehingga pahalanya tak terukur. Wa anna ajzi bihi. Jadi puasa luar biasa. Maka barang siapa yang bulan Ramadan akan datang sudah gembira dengan datangnya, dia seneng kok, seluruh dosanya sudah diampunkan. Tapi ini seneng orang seneng orang bukan belum mejo, memang tahu bahwa ini adalah surga. Bahkan Nabi bersabda, apabila umatku tahu pahalanya puasa demi Allah, watamanau, mereka mengharap seumur hidup bulan puasa semuanya. Ini sebab dan ngertos ya. Ada yang ngomong bahwa sesuk wis Ramadan awal. Lalu, karena puasa memang satu rahasia yang sulit dibuka kecuali digambarkan. Jadi poso kita yang Allah duren.
nek nyawang kulite ora wong doyan dikai tok ngamuk. Tapi kalau udah pernah makan siji 50.000 wani bayar. Memang kulitnya itu atas walju lapar dan dahaga, tapi dalamnya luar biasa. Cuma jarang orang yang tahu dalamnya puasa. Kemudian puasa ini buatan kamu ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang dihitung mawon. Puasa niku paling pol 13 dinten. Boten wonten wong poso 30 dina. Wong poso kok kaya bulan Desember lebok neraka. Karena 30 sudah hari raya haram untuk puasa. Jadi puasa ini paling banter 29 30 tidak akan lebih. Ada pengindah Muhammadiyah kalau NU beda ya sekono manut sapa. Muhammad NU cok Senin ya kena, Selasa ya kena, tidak ada masalah karena mereka menghitungnya memang dengan pola pikir yang berbeda. Tapi puasa ini hanya beberapa hari supaya ringan lah. Bersama likur dino iki atau PT Amron selikur dino ini tak diminta. Karena puasa ini lapar, maka pada ayat 184 langsung ayatnya bilang, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit atau menjadi musafir boleh tidak puasa, tapi mengembalikan puasa sejumlah hari yang ditinggalkan pada hari dan bulan yang lain. Kenapa? Sebab sebetulnya puasa bukan identik dengan sakit, tapi identik dengan sehat. Sumu tasihu. Jika Anda puasanya benar, Anda akan sehat. Dan ini pasok benar ini butuh ilmu. Kalau orang sakit macam apa yang boleh tidak puasa, maka para ulama dalam kitab-kitab merinci. Nyuwun sewu nek pilek, lorong mripat, wujunen, batuk, itu puasa. Puasa yang mana kalau puasa dokter bilang jangan dulu karena ini tipes, nanti ususnya enggak bolong. Tapi kalau sakit-sakit biasa puasa. Orang musafir macam apa yang boleh tidak puasa? Imam As-Syafi'i rahimahullah dalam kitab-kitabnya mencapai 81 km sampai 83. Nih, ulama bilang dalam kaidah usul, awas dipahami ilmu ya. Al-hukmu yajri ala illati, hukum ini akan berlaku menurut argumentasinya. Saat ini penjenengan maca kitab nek wis 80 kilo nomokah. Sebetulnya isaroh untuk mokah niku kepayahannya bukan jaraknya. Tetapi jarak 81 kalau naik sepeda motor atau unta, nah udah payah. Nenek penjenengan nunggang Innova anyar terus tuku Sukobombong tekan Jakarta, ono supire turu jokir dikelekar kei kasur AC Nevisis mosok tekan Cirebon Ramadan. Jadi ketika kesehatannya tidak menjadi menurun, tetap puasa. Sebab zaman Nabi belum ada pajiru. Padahal isarohnya yang tidak boleh, masyakoh menjadi kepayahan, menjadi rokok. Maka silakan, hukumnya kan berlaku terus saatnya. Sebab apa? Di akhir ayat 184 Allah sendiri wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu itu tafsirnya saumukum.
puasa kalian di bulan Ramadan paling bagus kalau kamu tahu. Kalau diganti bulan lain tidak sama, difidyah tidak sama. Jadi puasa ini ketika diganti tidak sama. Maka ketika tidak ada kepayahan, maka puasa lebih bagus. Menurut Ibnu Abbas, ketika wanita hamil ditambah menyusui mesti mencapai 2 puasa, 2 tahun. Maka Ibnu Abbas bilang boleh tidak puasa tapi bayar fidyah. Tetapi sekarang begini, ada wanita melahirkan bayi, menyusui, kemudian punya kulkas. Awas, ini perkembangan ilmu sesuai dengan syarat. Ketika pada subuh ada gelas susunya diperes, masukkan gelas kayak kulkas. Ibunya puasa. Kemudian ketika masanya bayi semacam biasanya menusuk, diambil sebagian dinet pakai alat penghangat yang sepanas air susu ibu diminumkan, siang diminumkan. Itu ibu puasa lebih bagus. Tapi kalau bayi yang sudah besar tidak punya kulkas kemudian harus disusui, memang ketika disedot itu badannya bisa menjadi perutnya perih dan menjadi sakit. Lah itu yang boleh tidak puasa. Sekarang kan bisa disikapi, tetapi itu pakai susu sapi. Karena puasa tidak bisa ditandingi pahalanya, tetapi jangan sampai membuat badannya payah. Memang harus dipahami. Orang itu kalau puasanya benar mesti sehat. Ketika sebelum puasa masih sehat. Nabi bilang, la yazalu ummati bi khairin. Umatku walaupun puasa pasti akan digabungkan, manakala mengawalkan buka dan mengakhirkan sahur. Mengawalkan buka di mana? Begitu ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum dulu dan makan buah yang manis. Tapi maaf kalau Anda orang gombong, adanya azan Purworejo belum maghrib itu. Orang Purworejo sudah nyambing begini, ada azan jebul azan Jogja yang Madang besok mengganti. Maka dipastikan radio yang punya ibu azan mana, karena di Purworejo itu azan Jogja masuk ke radio. Tahu-tahu azan Jogja dia minum belum maghrib. Maka pastikan ketika maghrib sudah masuk baru minum. Setelah minum sekedar buah, jangan terus diberi makan banyak, sholat dulu. Karena nanti bilang Badiru bin Najmi, Anda jangan sholat maghrib ketika bintang sudah banyak tampak, pahalanya berkurang. Dan perut yang baru kosong ketika diisi air dan sekedar buah manis, pencerahannya mulai jalan. Nah, setelah sholat silahkan makan. Itu pun ada aturannya. Imam Ghazali berkata, manusia kalau ingin sehat perutnya dibagi 3, sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga biar diisi angin, cara karburatornya akan dilebut. Maka nanti terawihnya akan kusut. Tapi tidak kabeh dijemput, jawab 5 mangkok gegan. Jadi tidak tak entek kira. Terawih guru kok cendolnya begitu. Jadi jangan lurusi nafsu. Jadi ada ilmunya. Dan ketika sahur, Nabi bersabda, sahur yang paling bagus setelah sahur dan bersikat gigi khamsina ayatan. Anda membaca Quran 50 ayat udah subuh. Itu yang paling bagus. Yang saya mengenai Fatihah 7 kali baca Fatihah dan subuh itu sahur yang paling bagus. Terus jangan tidur. Perut kalau kenyang dibawa tidur. Enak awan mentok buahnya tadi.
Jadi memang ada ilmunya. Kira-kira oleh bahasa atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah 7 kali adzan. Itu terbagus. Sampai siang akan buka, apa-apa. Tidak tidur, perut kenyang tidak tidur. Semacam sarapan pagi tapi digasihkan 2 jam. Sampai duhur tidak akan lapar. Ketika duhur sudah lapar, matahari mulai dingin, rasanya udah semacam di surga. Nyaman sekali puasa. Maka Nabi bilang, selama umatku mengakhirkan sahur dan mengawalkan buka, maka akan buka dia. Jadi puasa ini tidak mengganggu kesehatan. Bahkan maaf para dokter, orang mau rongsen belum operasi, jadi susah apa harus puasa. Kalau tidak puasa tidak tampak itu. Oh jadi kalau batu ginjal ini, makan marah orang ketok. Orang mau operasi besar, poso. Kalau tidak puasa, dibelah itu darahnya muncrat, mulai kaki tepuk. Maka puasa ini ternyata hebat sekali. Sudah puasa semalam sampai setengah hari dioperasi. Setelah dioperasi selesai, dokternya bilang, ini sebelum bisa kentut jangan diminumi. Kalau diminumi meninggal. Masih puasa lagi setelah operasi itu masih puasa. Dan terus saat ini di bius separuh nanti Anda, dokter bilang sebelum kakinya bisa digerakkan jangan diminumi karena pencernaannya belum normal, masih ada bius, diminumi meninggal. Hebat sekali puasa itu. Orang sampai dioperasi sebelumnya sampai sesudahnya harus tidak makan apa-apa. Ulur godhong gedhe poso iso mabur. Ulur lebare seramangan dadi emprong malah disok bedek lah ya ilo. Le poso pirang dino kuwi. Puasane terus keluar dari entong terbang di angkasa raya, minumnya madu di pucuk-pucuk bunga, terbang di atas kepala manusia dengan bulu yang indah berwarna. Tadinya cuma turgat-turgat karena puasa. Ular yang sudah besar ngelingkel puasa setengah perungsungnya keluar gagah lagi. Ayam puasa mengerang telur yang bulat-bulat keluar anak. Jadi puasa memang betul-betul bisa berubah menjadi orang yang takwa. Ular iso mabur, uang iso bersuara, itu takwa. Poso itu. Jadi luar biasa puasa Ramadan. Maka tidak bisa puasa ini tanpa ilmu. Kemudian pada ayat 185 lebih hebat lagi, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Quran yang kita kaji setiap saat turun di bulan Ramadan. Maaf kalau kira-kira Quran tidak turun, manusia habis. Zaman jahiliyah ketika Quran belum turun, Nabi tidak diutus, setiap bayi perempuan lahir langsung dihabisi. Apakah kalau perempuannya habis, manusia tidak habis, yang akan hamil sudah tidak ada. Maka dengan Quran turun, maka kezaliman bisa diatasi dan bisa dihabiskan. Jadi Quran ini turun di bulan Ramadan. Bahkan turunnya yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, itu disebut Lailatul Qadar yang hebatnya luar biasa. Turun yang kedua 5 ayat di bawah malaikat Jibril disampaikan di Gua Hira tanggal 17 Ramadan. Sayang Bapak Ibu belum, cintanya Quran belum mendalam. Kalau mendalam mesti sampai ke tingkat orang pujian. Moto Quran anan ing maknane. Nek ora apik lagune enggak kaji, tapi tidak tahu maknanya, tidak bisa terasa. Quran itu kalau tak tahu maknanya, Masya Allah.
Saya bawakan sebuah syair tentang hidup ini. Ta'amal fil wujudi di aini fikrin tarot dunya taniyata karu khoyali wa man fiha jami'an sawfa yafni wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali. Renungi maknanya. Ta'amal, renungkan fil wujudi, dunia yang kasat mata ini, di aini fikrin, dengan pikiran yang jernih. Jadi Bapak Ibu menghindari jam 3 lebih tahajud merenung sebetulnya apa sih dunia ini dengan pikiran yang jernih. Tarot dunia taniya takaro khoyali. Anda akan tahu bahwa hidup di dunia hanya bagaikan khayalan. Bagaikan khayalan. Maaf, saya sekarang tahu-tahu sudah 65. Kok wingi tidak habis-habis. Hidup ini hanya semacam khayalan. Tarot dunia, Anda lihat dunia ada niatan yang pendek, kalau khoyali semacam berkhayal. Wa man fiha, dan orang yang ada di dalamnya jami'an semua saufa yakni akan sirna. Ini semua akan sirna enggak? Sirna. Kira-kira tahun 2050 sudah banyak yang ngomong ini. Insya Allah saya juga tidak bisa ngaji ke sini kalau belum mati pun. Jadi dunia ini semacam itu, tapi Allah menyampaikan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, dan kekalah zat Tuhanmu yang punya kemuliaan. Itu sesuai dengan surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi dan yang kekal cuma zat Tuhanmu yang punya kemuliaan dan keagungan. Tapi ada tambahan, yang kekal adalah manusia dan jin, baik di surga dan di neraka. Kita akan kekal nanti setelah di kampung akhirat, tidak ada mati. Tapi kalau tidak puasa, jangan mimpi bisa masuk surga. Karena apa? Di proses menuju surga itu masih panjang. Di akhirat sana ada namanya telaga Nabi, namanya Haud. Telaga itu sebelum menyeberang Siratal Mustaqim. Karena memang cerita gaib tadi rapati menarik dari cerita nyata. Tapi ini hakikat. Siapa yang tidak puasa, padahal sebentar lagi menyeberang Siratal Mustaqim, di sana ada telaga Nabi, tidak mungkin minum oleh malaikat didorong sampai terjengkang, namanya Haud. Padahal telaga itu Nabi bilang abradu minas salji, lebih segar timbang es, wa abyadu minal laban, lebih putih timbang air susu, wa ahla minal asal, lebih manis ketimbang madu. Barang siapa meminum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah minum baru antri menyeberang Siratal Mustaqim. Jika tidak puasa tidak mungkin akan boleh minum. Apa sih jembatan Siratal Mustaqim? Al-jasru al-mansubu dhorroi jahannama ila babil jannah. Jembatan yang rentang yang dipancakan antara dua pondasi neraka jahanam sampai pintu gerbang surga. Rawan itu. Kecuali itu di atas jembatan masih ada duri penggait, namanya Al-Walid. Kalau baca kitab Aqidah Saleh bin Fauzan cukup merinding. Wong murid itu orang ngerti karep kok kalau tidak ngaji. Nanti di rumah dibuka surat Ar-Rum surat 30 ayat 7 dibuka.
ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia, bahkan para raja-raja itu hanya tahu urusan dunia, maka mereka berebut berpolitik walaupun dengan curang supaya menang, tetapi dengan kabar akhirat buta. Inginnya orang menjadi raja, menjadi presiden, karena tidak tahu wahum anil akhirati hum ghafilun. Dengan adanya surga neraka, puasa menjadi bisa minum telaga Nabi, tidak tahu, tidak pernah kenal ulama. Maka pembuat yang paling jos itu kaping telu wong kang saleh, dia itu ceramah wis buah-buahan arep panti pangan. Kebanyakan orang hanya tahu urusan dunia, tapi dengan akhirat betul-betul buta. Ghafilun dalam tafsirnya ama itu buta, tidak tahu di sana ada akhirat, tidak tahu. Ternyata puasa ini menjadi bisa minum telaga Nabi, kemudian menyeberang Shiratal Mustaqim, bisa lulus hingga babul jannah, pintu gerbang. So, kalau udah masuk surga ini jadi perawan 17 tahun semuanya, cantiknya nggak ada duanya. Yang duduk laki-laki ini walaupun udah tua, jadi bujang 25 tahun, tampaknya persis Nabi Yusuf, dinikahkan tidak ada tua, tidak ada mati, tidak ada kantuk, tidak butuh malam, orang keplah nang ngomong udah pokoknya. Tapi sange Nabi itu orang udah ngandel. Hanya orang ngandel rukun iman yang kelima, gugur amantu bil yaumil akhir. Maka puasa ini pilar menuju surga karena menjadi bisa minum telaga Nabi. Nah itu Quran begitu. Lah Quran itu untuk apa? Hudal linnas, petunjuk. Maaf dengar ya, kalau ibu bapak naik motor baru Vario lah, kemudian jalannya terjal tapi asfalan, ada rambu-rambunya tapi tidak bisa baca rambu-rambu, masuk jurang. Qurannya ada rambu-rambu tapi bapak ibu tidak bisa jawab ke dewek, tidak ngaji, sama dengan lewat jalan raya naik turun, rambu-rambunya ada tapi tidak mengenalnya. Pas turun tikungan digas bablas. Maka orang wajib ngaji tafsir. Alhamdulillah kebetulan anak saya yang sering isi sini itu jurusan tafsir S2 di Kairo. Kalau mau ngaji tafsir dengan dia, oh ayat ini maknanya gini, ayat ini maknanya gini. Quran kalau ditafsir hanya diterjemah nol. Karena apa? Dalam Al-Quran ada lafal yang artinya terjemahnya belakang tapi tafsirnya muka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, padahal di muka ada alam barzakh. Di muka mereka. Maka mari di kelompok ini rutinan yang disingkat apa itu dirawui ya, rutin kok limo gitu. Terus lagi Ramadan yang dipagi itu sing kok ini ngomongan dewe kowe ndak dong. Memang orang ngaji boleh jadi di sini kok, kalau tidak boleh cuma ngomong baik. Orang ilmu. Dan Quran ini petunjuk rambu-rambu, tidak tahu tafsirnya. Mungkin Ramadan 3 kali khatam nyembelih jabu, tapi orang ngerti karepe. Contoh orang tes maca Quran bali itu kok nambah. Karena apa? Tidak tahu yang dibaca tentang haramnya judi. Bali baca Quran minum karena tidak tahu Quran melarang inamal khamr, karena tidak tahu maksudnya.
apa janjinya itu? Maka Quran adalah petunjuk, wabayinatin dan penjelas, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan pembeda. Maaf, ada di dalam Islam ini sama persis, tapi yang satu neraka, yang satu surga. Satu contoh, ada pengantin 5 menit sebelum dinikahkan sudah dikumpuli ke jurang neraka. 5 menit setelah dinikahkan orang banyak kondangan, di kamar dikumpuli dia ke surga, karena Quran yang difurqan. Kalau ada orang bilang, alah jangan masuk agama Islam, ini dosa, dilarang, malah naik kotor oleh makan. Islam ini sebetulnya kalau dipahami yang benar, membebaskan orang sebebas-bebasnya. Contohnya apa? Wanita itu dalam Islam dengan arti boleh bergaul bebas endemik, tapi ada pintunya nikah. Setelah nikah dibolak-balik swarga. Ini orang termasuk saya yang hadir kan hasil pergaulan bebas karena bebas ini bentuknya ini. Iya kan, kalau bapakmu dan ibumu tidak bergaul bebas, orang metu iki wong. Tapi sudah lewat pintu nih, itu surga. Yang tidak lewat pintu nikah namanya zina. Jadi Islam itu membebaskan laki-laki perempuan bergaul, tapi pintunya nih, itu furqan namanya, pembeda. Bahkan walaupun orang itu sebelum dinikah kemudian hamil melahirkan anak perempuan, tidak boleh bapaknya menjadi wali, tidak boleh mendapat waris, karena ada pintunya. Itu Islam membebaskan bergaul bebas, tapi ada pintunya. Demikian saja ketika datang bulan Ramadan berbeda. Coba di bulan Ramadan perubahan pergaulan laki perempuan berubah 3 kali. Dengarin ya, kalau tidak bulan Ramadan, asal sudah dinikahkan, siang, malam, pagi, sore, asal rangan jodoh baik, monggo. Tapi ketika datang bulan Ramadan, Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Dihalalkan bagimu di malam bulan puasa berhubungan seksual laki-laki perempuan. Tadinya malam siang boleh, masuk bulan puasa tidak boleh kecuali malam. Berubah kan? Kalau tidak ngaji tidak tahu. Nanti berubah lagi pada ayat bawah. Apa? Wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jika Anda memasuki tanggal-tanggal 20 menjelang tanggal selesai dan kalian beriktikaf di dalam masjid, malam pun tidak boleh. Wala tubasiruhunna, jangan engkau kumpuli istrimu wa antum, sedang kamu malam itu beriktikaf di dalam masjid. Ternyata memasuki hari-hari akhir Ramadan, malam saja nggak boleh. Tapi orang kalau salah menafsiri ini salah. Ya sopo iktikaf ngumpuli bojo nang masjid ditonton wong ya ora ono. Oh lah, ini orang nggak paham. Nggak mungkin orang ngumpuli istri kok iktikaf nang masjid tinggi-tinggian, nggak mungkin. Maksudnya umpamanya bapak-bapak iktikaf mencari malam qadar sampai di masjid baca Quran jam 11, kemudian pulang ngumpuli istrinya, kembali lagi setelah mandi iktikaf, tidak boleh. Kalau waktu iktikaf los siang malam tidak boleh. Nah ini kan kalau tidak ngaji ada 3 perubahan tidak boleh ngumpuli istri, dia tidak tahu. Jadi ketika iktikaf sudah mantap mendapatkan malam qadar, meraih sudah itu. Walaupun sebetulnya halal, di saat itu diharamkan. Itu dari ayat 183 sampai 187 sudah jelas semuanya.
wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masjid. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, jangan engkau melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mencapai betul di dalam mencapai derajat takwa. Jadi begitu 183 sampai 187. Kemudian hadisnya disampaikan Rasulullah SAW, qad ja'akum syahrun mubarakun. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Bahkan puasa ternyata tidak cukup dengan tidak makan dan tidak minum, tetapi Nabi bilang fala yarfus. Ibu bapak kalau puasa jangan berkata yang saru, wala yasqab, jangan berkata yang hingar, wala yajhal, jangan berbuat kebodohan membodohkan orang. Jika tiga itu tidak ditinggalkan, puasanya sah, tetapi sedikit pun tidak dapat pahala. Saya paling takut dengan satu hadis, takut khawatir. Nabi bilang, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal jubal atas. Banyak sekali orang puasa, sayang seribu sayang, ketika Syawal tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar, dahaga dan kurus. Karena apa? Tidak mampu menjaga indera dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka puasa ini kan setengah kesabaran. As-shaumu nisus-sabri. Yang separuh itu menjaga indera dari hal-hal yang Allah larang. Bahkan sampai Nabi bilang, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, jika ada orang datang mengajak bertengkar padahal bapak benar dan berani, kedua benar dan berani, jangan dilayani. Ketika dilayani habis pahala. Terus gimana? Fakul inni shaimun marratain, jawablah, aku sedang puasa, aku sedang puasa 2 kali. Jangan dilayani. Kalau dilayani habis pahala kita. Kita benar, berani, jangan dilayani. Satu contoh, ibu anaknya mau kepada Nur Wakil di MA pulang. Nasi ibu, kalau ibu yang bagus bilang, saya doakan nak semoga selamat dan menjadi anak yang solihah. Hati-hati nak, hati-hati. Itu beda kalau hati-hati, beda. Hati-hati, hati-hati. 2 kali loh itu. Moga-moga sira selamat, sira selamat. Itu 2 kali. Itu dilambangkan dalam surah Insyirah. Fa inna ma'al usrin, inna ma'al usri yusra. 2 kali. Jadi dijawab 2 kali. Sebab saya pernah itu ada wanita itu bulan puasa padu, wong wedok iki padu cincin. Arep ngelokke wong cincin, dosa ora jambak-jambak. Saya bilang, sasi poso jodoh padu. Lah kok sing siji ngomong, poso ora sasi ne, lemu-lemu. Nek sasi magang jenengan orang seko. Saya terus pergi, nek diayoni yo entek ganjarane wadon jodohe mambut kabeh. Ngono sapal njaluk ngapura ngene. Ya sak ngapura wis telat ngene. Wis telat, ganjarane wis entek. Dosanya tak ngapura ning puasamu tidak dapat apa-apa. Jadi tolong, walaupun berani dan benar, ketika bulan puasa diajak bertengkar,
jawab 2 kali, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kalau 3 kali itu rapi, aku ke poso, kurung pada kupingnya, baik gimana? Nah, 2 kali. Sesuatu dari syarafnya loh. Nek perlu keterlaluan, kalau sekali karena marah ya ramarin pindu segenap. Pak Insa kalau ke ahadun, pakun ini so'imun marotain 2 kali. Maaf, targetnya gampang, lakonnya kok membutuhkan sungguhan. Satu contoh, ibu-ibu bulan puasa udah jam 5, kemudian karena anaknya kecil-kecil, bapaknya sedang pergi belum pulang kerja, masak sendirian, terus kongkong putranya, nah buat ibu banyu, tiba-tiba karang bocah gede sak kebo pikirannya rumit baru ditendang terus melayu bal-balan. Dapat ibunya metu minggat kali habis pahala ibu. Sabar, gue nek rabani nyatanya kalau nangis, tapi lu ngomong kasar gitu habis pahalanya. Jadi ibu-ibu hati-hati. Ada ibu-ibu juga solihah sekali. Setiap malam suaminya baru kalau tidur, ibu-ibu jam setengah 3 udah masak gitu. Akhirnya tersahur. Tapi karena yang terakhir khataman, pulangnya sampai malam, terus bapak tidur. Sudah jam 4 digugah angel. Akhirnya ibu marah. Bareng mana digugah ya babi mati. Akhirnya lu tiba ke tanggal 1. Bareng mangan entek gandarane. Wis paling gawe turu malah segane dik utuh. Tapi sering hampir habis marah-marah dengan suami. Tapi bojoku ya ora tau ya ngono. Mbok nek bojomu bojone ngomong, maka jangan marah-marah. Ini tidak gampang loh. Kita kalau itu tidak lulus termasuk orang yang puasa diterima tapi melompong tidak ada pahalanya. Itu pentingnya majelis ilmu. Jadi puasa ini satu hal yang memang ternyata betul-betul mencapai derajat ketuhanan amat luar biasa. Nah, kemudian bagaimana ketika buka, ketika sahur ya, mungkin hujan deras di rumah tidak ada listrik mati, azan masjid tidak kedengaran, tiba-tiba sahur saja. Setelah untuk separuh, musola kono ada, Allahu Akbar, terus gimana ya? Dintek bae kok ini. Gampang. Yang di mulut dilepaskan, yang itu tidak dimakan, terus puasanya. Jadi kalau buka tidak tahu makan azan terus. Tapi kalau sahur, kalau buka belum masuk waktu tidak tahu. Ini yang perlu dipahami. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, maaf ya, penting sekali ini. Ya. Ketika masuki ayat 186 ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawab, aku ini amat dekat. Bahkan di ayat lain diterangkan, aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada manusia ketimbang otot leher ini. Cuma bagaimana bisanya kita ini dekat betul, bukan dekat-dekatan. Uji buka watat ibadaan, pasti akan aku kabulkan ketika hambaku berdoa. Di bulan Ramadan doa ini mustajabah luar biasa.
Nanti ureanya diikuti dulu ya, jangan terus pulang terus mandi itu ya Avanza. Mandi dulu ya, ada ilmunya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya dua. Perintah Allah lakukan, beriman dengan Allah. Nah, kapan doa itu mustajabah? Dengarin ya. Doa itu mustajabah setiap sehari semalam terus 2 kali. Di sepertiga malam yang akhir dan di menjelang berbuka. Ini yang di sepertiga malam yang akhir berarti menjelang berbuka. Kurang 1 menit ada azan doa ini just. Saya baca dalam syarah kitab Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, doa yang mandi itu ketika matahari sudah masuk separuh, yang lingkar sore itu separuhnya itu doa mandi, tapi jarang orang melakukan. Kalau tidak bulan Ramadan di hari Jumat sore, tapi ketika Ramadan setiap hari, maka orang-orang yang otaknya cerdas, hatinya suci, ketika mau masuk bulan Ramadan akan datang ke bengkel jam. Tolong bengkel jam saya disetel yang pas maghribnya, karena doa mandinya ini tinggal separuh matahari baru itu. Karena Nabi bersabda, inna liso ini inda fitrihi takwatan lakurutu. Sungguh bagi orang puasa di saat menjelang berbuka, jika berdoa tidak pernah ditolak. Tapi saatnya ini yang sulit. Sebenarnya gampang kalau di ilmu. Maka Bapak Ibu harus pastikan tahu besok ini kira-kira maghribnya jam 6 kunjul atau berapa. Kurang semenit saja. Maka setelah kurang semenit, anak istri dikumpulkan di dekat meja itu, sudah ada nyanyian. Bu, saya akan berdoa, bacakan amin hingga azan berbunyi. Itu mandi sekali. Kemudian saya sampaikan, kalau ada waktu yang mustajabah, jangan minta yang apa ya? Yang remeh-remeh. Minta yang sumber. Maksudnya remeh-remeh ini, misi-misi jangan jalur urusan dunia. Jangan. Ya Allah, subhanallah, ono mengerti pasti itu tidak usah. Tapi minta urusan akhirat. Karena saya sampaikan, doa yang makbul itu menurut pemahaman orang awam, asal tangane Ramadan sing disuwun mbak ketutup kongmulan. Arepe kongmulan. Iki sing perawan-perawan karepe nek ndonga yo oleh bojo dateng banget yo lamar ngono ora. Maunya gitu, padahal doa yang makbul itu apa? Setelah berdoa imannya tambah kokoh, pemahaman tentang akhirat tambah dalam, walau yang diminta tidak diberi urusan dunia. Kami beri contoh, ada orang namanya Qarun. Qarun itu dengan Nabi Musa hanya beda bapak tunggal ibu, ya benar umide anak ibu. Qarun itu setiap Nabi Musa dakwah dia ikutin, dia hantar kemana-mana. Setelah berbulan-bulan Qarun bilang, Mas Musa, apa kamu tidak tahu? Aku kan miskin sekali, tidak punya apa-apa. Tolong doakan supaya aku kaya. Dan kalau aku kaya, Anda kan juga derajatnya naik yang menghantar orang-orang yang punya wibawa, bajunya indah, kendaraannya mewah. Bapak Nabi Musa berkata pada Qarun, adikku Qarun yang paling aku cintai, dengarin ini, aku telah diberitahu oleh Allah, imanmu itu gandeng dengan miskinmu. Maknanya kalau miskinmu nanti hilang, imanmu ikut hilang. Dia terima, yaudah kalau gitu saya tidak minta apa-apa. Setelah sebulan lagi Qarun bilang lagi,
Mas Musa tampaknya apapun yang terjadi, aku kalau miskin aku tidak tahan, aku doakan kaya. Apa Nabi Musa? Apa kemarin tidak ingat? Oh iya ya, saya ingat lagi. Sebulan lagi dia minta lagi, kalau memang engkau kakakku yang mencintai aku dan engkau memang utusan Allah, pokoknya saya tidak kuat, aku doakan kaya dan aku bersumpah ketika kaya akan membagi dakwah. Tidak bisa dipenuhi sudah. Kemudian Nabi Musa angkat tangan. Harus dengarin doanya, tidak bisa ditirukan. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam wa ridhamikal akbar ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Wahid, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Mannan, ya Waliyyu, ya Hamid. Tolong ya Allah, adikku Korun dijadikan kaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu selesai doa, Nabi Musa bilang, ini kambing dibawa pulang. Maka belum sampai 1-2 tahun, seluruh lembah kambing miliknya Korun kaya sekali. Sudah mulai tidak ikut ngaji ke Gonggong, mau ngaji ya ngantuk lah. Ditarik zakat yang diberikan anjing. Padahal sekitar 40 ekor kambing, zakatnya 1. Padahal seluruh lembah sudah miliknya Korun itu. Akhirnya lama-kelamaan Korun bilang dalam surat Al-Qasas, saya rasa ini saya kaya ini karena kepastian saya. Kalau karena doanya Mas Musa, mestinya Musa lebih kaya, dia yang memberi doa. Jadi dia hitungannya tegas. Ini mesti karena ilmu saya tentang perkambingan. Saya gitu. Kemudian Quran bilang, Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Saking kayanya Korun, kuncinya gedung dunia Korun kalau dikumpulkan, dipikul nitesan tidak kuat. Jadi saking ada kunci, orang saking gede pun bisa sumbat-sumbat bisa. Kuncinya banyak dikumpulkan, dipikul ulil kubah, wong sing rasa ndak kuat. Inna mafatihahu, sungguh kunci-kuncinya gedungnya Korun karena banyak, latamu ubil usbah, tidak mungkin kuat dipikul orang yang kuat, tidak kuat. Jadi kayaknya mulai Presiden Jokowi. Kemudian pada hari ulang tahunnya jam 8 pagi, jalan raya digelari permadani merah. Ini orang merah saya ini ke sana, merah membara ke sana, ditaburi intan permata semacam kerikil itu, disiram parfum, akhirnya dipasang umbul-umbul. Orang-orang yang tidak iman bilang, innahu ladu hadzin alim. Tidak ada orang yang beruntung melebihi Korun. Alangkah hebatnya Korun. Sebetulnya kalau sama-sama kaya, masih tampang saya dengan Korun. Orang ngomong gitu, sayang saya tidak punya uang. Jadi dari sini sampai jalan raya sampai itu digelari permadani, wah budi intan permata, siram patung, digelari karpet merah, di atasnya umbul-umbul. Yang paling di depan Putri Dumas, Tonggolo Pujolo, Kembenang kok ayune ra umum. Nek cara loro ki wong ora kadek kabeh, yang dikatiwa. Begitu keluar Putri Dumas dulu, terus Korun make kuluk kemewahan dengan mahkota, belakangnya para punggawa. Orang yang bodoh bilang tidak ada orang semulia Korun, tapi ahli ilmu bilang ini hari habisnya Korun. Begitu mulai kendaraan ditabuh dan berjalan dengan begitu indah, Allah bilang fakosafna bihil ardh, buminya langsung pecah, iya, dan masuk semua. Orang-orang yang meleter membayarku hatut bilang-bilang habis rampung itu
baca surat Al-Qasas ayat 77 tadi. Maka ketika bulan Ramadan itu jangan minta dunia, minta akhirat. Ya Allah, jadikan aku imannya iman baca, jadikan aku rajin mengaji, jadikan aku orang yang sholatnya khusyuk. Ya Allah, jadikan aku jika kaya mau membagi dakwah. Ya Allah, jadikan aku kapan meninggal husnul khotimah. Itu setiap menjelang berbuka. Luar biasa. Kira-kira paham nggak ini? Mau diamalkan atau di rumah kita? Saya mantap ngaji itu kalau orang ngaji kemudian memang ada proses target, tidak ada perubahan. Itu namanya orang mengaji. Sahabat bisa merubah moralnya dalam tempo 23 tahun dari orang terbagus di antara orang yang pernah hidup, padahal tadinya itu orang-orang berjalan. Bagaimana khairul qurun sebagai generasi. Jadi mari kita jadi orang yang berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bisa doa, ya Allah, berikan aku anak yang menjadi ulama besar, ya Allah, yang akan mengatur aku ke surga Firdaus, ya Allah. Jadikan anakku hafal Al-Quran, jadilah anakku akhlaknya luhur. Kumpul bulan Ramadan dan tinggal 1 menit dari maghrib. Silahkan amalkan. Saya gini-gini beriman mantap ya, karena memang ada cobaan, Pak. Saya dulu ketika tahun 73 itu sakit, Pak. Sakit dan semua orang sudah bilang mesti mati, tinggal kulit dan tulang. Saya pun setiap malam mimpi sudah dipikul gitu. Sakitnya makronis, perut itu semacam kaca keras gitu. Saya sudah putus asa, tidak mau makan obat dari mati lah. Tapi ternyata pada suatu malam ketika aku tidur pagi-pagi, perut sudah lemes, bahkan sudah enak. Begitu mulai sembuh, kulit ganti semuanya, rambut ganti semuanya. Dia baru tahu, oh Allah itu ada loh. Ukurannya aku udah mati itu, kok bisa hidup sampai sekarang. Saya bilang kepada Allah, ya Allah, mulai saat ini umurku aku wakafkan kepadamu. Aku akan mengaji di mana-mana, baik itu orang yang mengundang ngampol dan tidak, saya siap sementara waktunya ada. Karena saya umurnya sudah umur 9. Ukurannya kalau 73 meninggal, saya ini didudali selama untung merah, tapi masih hidup. Kemudian yang kedua, ketika saya operasi batu ginjal, kemudian 2 bulan dipasang selang, diambil dibius. Ketika dibius, sampai setengah hari tidak sadar, sementara sudah dipindah dari tempat, keluarga dan istri nunggu di pintu situ. Saya bawa lewat pintu yang lain, dimasukkan sana, ya mau kayak mau korak-korak. Tapi demi Allah, rasanya udah di surga. Melihat kamar yang indah-indah dari cantik, semua harum gitu. Saya batin dari ini bakal mati nang Surarigo untuk diurut spray. Ini mati dia ini kan ratakan gombong. Betul, saya 2 kali melihat surga. Yang kedua latihan bela diri ke Tenggerang Jagarne itu langsung semakut, di ketidaksadaran sudah semacam di surga. Sempeng terus ya, wah semakin tekan suaraku ya. Komis pindu kok. Demi Allah saya melihat surga di luar ketidaksadaran di bius dan titik semakut. Pasti surga ini ada dan tempat kekal kita yang kita temukan di sana. Jadi Bapak tidak usah takut dari orang marah, nandanya pas-pasan dia apa-apa. Ini nek sogri seorang ngaji. Jadi ini saya ngaji udah di Polres Bupati, dari bojone ini serang ngaji ini. Oke, kok. Kesuali dari kepala penggerak PKK tingkatan kabupaten. Kesuali dari Pak Karyanto, Pak ini lagi, oke saya ikuti di rakyat hikmah. Jadi bojone mau ngomong malah sebut ngaji. Ini sudah terima ya, jadi jaluk kalungnya. Jadi
ditutupi jilbab ae rampung. Ora nyewot sing lanang kok korupsi dah. Para jamaah yang dibawa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jam 11 menjadi 42 menit, tidak sebentar masuk zuhur. Saya kira tidak patut kalau kita perpanjang, tetapi kalau satu dua di antara kalian ada yang ingin bertanya, monggo silakan, panitia diberi waktu, diberi kesempatan. Kalau tak nyalain mobil Silakan untuk menanya. Kita batasi 3 saja nih. Oh iya. Bapak sebut namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Boten, jadi saya Anga Susanto dari Warokompok. Dua pertanyaan. Yang pertama, tadi kalian indika wajib pindah haji sebelum membahas rumah dan mobil. Ini bagaimana kondisinya jika sekarang karena kebodohan ilmu sudah terlanjur dan daftar haji waktunya juga tidak sebentar, itu jadi belum kelakon. Kemudian yang kedua, dalam tadi ketika puasanya di Bogor, kemudian maghribnya di Jogja, wajib ganti. Bagaimana ini jika dalam perjalanan? Karena kami berdua, saya dengan istri asli Gunung Kidul, dan ketika sering perjalanan ke Jogja, ke yang sepuh, hingga ketika Ramadan mesti ada perjalanan ke arah Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Beli mobil kayaknya, beli mobil di rumah itu tidak mengapa karena ketidaktahuan, dan Quran bilang obat yang paling cepat diterima itu bijahalatin, karena memang tidak tahu. Jadi orang tidak tahu tidak ada dosa, tapi harus ngaji. Maka anu saja, segera daftar saja. Masalah tahun berapa urusan Allah. Kalau suatu saat mungkin bila lapang dan sekali tidak nyampe, sudah ditulis verifikasi, karena memang sudah bayar dan memang kesempatannya pemerintah belum memberi waktu. Tetapi kalau uangnya banyak lagi, lebih bagus haji plus segera aja kalau ada. Tapi kalau tidak ada, yang penting daftar. Bapak-bapak yang belum dan kaya cepat daftar. Masalah nanti nyampe dan tidak karena urutannya berpuluh-puluh tahun, tidak apa-apa. Tapi bukan hanya niat, tapi memang sudah bayar. Allah lah yang maha tahu, maka cepat-cepat daftar. Karena memang itu rukun pilar yang tidak. Setelah sekali, yang lainnya cuma sunnah saja. Manzada bahwa tatawu'un, barang siapa menambah lagi sunnah dua saja. Yang kedua, kemudian bagaimana jadi musafir ketika dari Gobong ke Jogja. Ya sudah, kalau sudah di Jogja di sana maghrib, ya makan saja atau lebih ke Kaliso. Gobong masuk Gobong hiburan tidak. Jadi bisa udah maghrib, padahal bukannya tahunan Gobong, ya udah sana makan. Tapi nek ngulon terus rambut ibu. Tapi kan paling seberapa, enggak seberapa saja. Pokoknya di saat itu udah maghrib, di mana Anda berada, ya sudah mau kasih. Begitu Mas. Pak Tungake cepat tidak haji saya. Harus tujuannya kok kan? Alhamdulillah. Ya terima kasih. Yang lainnya masih berikutnya. Ada lagi Bapak Ibu? Gak ada? Ada sambut. Udah.
Ibu-ibu nggak ada hadiah pada bapak. Bapaknya milih sing agung apa sing alit pak? Oh dari mawon. Ada? Oh alhamdulillah hadiahnya ada dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Morianti menanyakan tentang iktikaf tadi. Kalau saya baru tahu kalau sudah punya dan iktikaf kemudian pulang itu tidak boleh untuk hubungan suami istri. Bagaimana kalau memungkinkan yang berangkat itu istrinya yang berangkat iktikaf? Apakah berlakunya itu sehari semalam ketika dia iktikaf atau seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya orang iktikaf itu sebetulnya memang tidak harus dari mulai tanggal 21 sampai habis. Karena sebetulnya kalau bapak-bapak pun pergi Jumatan siang gitu sambil iktikaf boleh. Tetapi kalau iktikaf Ramadan memang contohnya Nabi itu mulai tanggal 21 hingga habis itu iktikaf semuanya. Tapi kalau bapak-bapak istilahnya saya mau iktikaf semalam, besok malam tidak iktikaf, boleh saja sih, tidak apa. Katakan orang kadang-kadang sekarang akali urip Gusti Allah ya dia kali. Aku mau iktikaf tanggal 7 lah karena itu Lailatul Qadar. Ya sudah di malam itu saja yang tidak boleh. Malam sebelumnya sesudahnya silakan. Tetapi yang saya maksud ketika orang itu malam itu ingin iktikaf di malam itu tidak boleh. Nah kalau besok mau iktikaf lagi mesti pada maghrib sudah diniati gitu. Tapi kalau besok aku tidak akan iktikaf, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Maka pengantinannya aku merasa iktikaf lah. Karena memang sangat ibadah. Tapi harus diketahui, sampai yang tadinya halal menjadi haram, ini iktikaf bukan barang main-main. Bisa dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iktikaf anak-anak menggantungkan diri dengan masjid untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang orang yang mampu iktikaf tidak banyak. Dan memang tidak seluruh orang disuruh iktikaf karena semua orang iktikaf perjalanan pemerintah dari macet kabeh kantor orang mesin tekor. Tapi orang-orang yang pilihan dan memang imannya tebal mau iktikaf, memang itu ada larangan wala tubasiruhunna wa antum atifuna fil masajid. Nah kalau seorang perempuan mau iktikaf wajib pamit dengan suaminya, Mas, tamatnya saya mau iktikaf, asal diizini silakan, kalau tidak jangan. Karena perempuan ini ketika mengamalkan amalan sunnah harus seizin suami. Ini bedanya. Kalau puasa Ramadan izin suami, tidak usah izin, tidak usah. Tapi kalau puasa sunnah yang lain, bahkan Nabi bersabdanya apa? Manakala wanita puasa sunnah tanpa seizin suaminya, maka dosa. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi ibu-ibu kalau mau puasa Senin Kemis, pamit. Mas itu apa pesan? Ya jadi ngomong peraya kanggo. Bahkan tahajud itu ditinggalkan ketika suaminya membutuhkan. Kan ada wanita ini kalau udah tua biasanya ini mau belajar ngeyel itu. Ketua ketui, bagaimana bagi paling boleh atau kepengen membuli. Ketua ketui semuanya tahajud. Ganjarannya gede kue. Orang menganggur, orang menganggur, orang menganggur santun merontok suara kue. Maka karena iktikaf itu sunnah, maka pamit. Tapi kalau puasanya Ramadan tidak butuh pamit, ya. Jadi kalau ibu mau iktikaf, sekarang mengizini,
ngomong sisan tapi Mas, tapi saya ngaji di Gombong dalam surat Baqarah ayat 187 itu tidak menyutiku beli Mas gimana? Ya serono, ya apa-apa. Ojo nek kokono manut wae. Jadi wong wedok ini penak. Perempuan itu masuknya surga cuma syaratnya 4. Ini pakai papat dilakoni ya ora gampang lho. Salat wajib beres, puasa Ramadan beres, taat dengan suami, menghormati melebihi kalau menghormati Saifuddin. Yang ketiga, jangan sampai melakukan zina. Sholat khamsaha, shomat sahroha, wa ata'at zawjaha, wa hafizat farjaha. Wanita ketika mampu melakukan 4 perkara, surganya di depan mata. Tapi yang paling aneh yang ketiga, taat dengan suami. Ibu-ibu tahu, ibu pagi membuatkan minuman 1 gelas pada suami ibu sambil berunjuk. Kalau lagan tanggane wong digawe tamu nyurongnya ditinggal ini dalam singwangi. Jadi tan bebek marah lagan kalau mobil ngurusin 4.000. Jadi wanita ini saya kagak lanang pengen jadi wanita. Suwargane kok bakat salat wajib, puasa wajib, taat misi lanang ora tau dina. Wong lanang berat nulokke panah kesini ke situ gawe ke rumah. Rapi mana sih kene nesu itu kan. Jadi gitu Mbak, ketika diizini silakan. Kalau tidak, ya udah nggak apa-apa. Itu ya. Sudah Bang Nasir. Satu lagi. Aku udah gelor. Ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih berkaitan dengan beriktikaf. Karena tadi sama dengan ibunya atau masnya itu saya miskin ilmu betul. Bagaimana cara iktikaf seorang istri misalnya, atau mungkin pagi sampai hanya sore saja. Ibu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, dalam beriktikaf itu apa boleh misalnya saya sedang membaca Al-Quran kemudian mentadaburi, artinya perenungan, kemudian atau mungkin menulis terjemahannya, kemudian direnungkan. Selama ini mungkin saya hanya mentadaburi saja di rumah. Nah ini kalau dengan iktikaf atau boleh kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi boleh-boleh saja karena memang cuma syaratnya iktikaf karena ayatnya wa antum aakifuna fil masajid. Iktikaf di masjid, di rumah nggak bisa iktikaf. Dan bahkan Nabi kalau iktikaf karena rumahnya dekat, kalau ingin disisir rambutnya itu cuma kepalanya di orang ke dalam masjid, disisiri istrinya gitu. Jadi orang itu kalau iktikaf jangan keluar dari masjid kecuali kebutuhan yang tidak jadi dari mungkin buang air itu. Jadi tidak terus iktikaf tadi selah delok nanggu HP delok apa ngurungannya tidak boleh. Jadi karena ikatannya dengan masjid itu. Adapun di dalam masjid diisi kataku meresum apa yang baik-baik silakan. Boleh. Bahkan disitulah tempat beribadah orang saya bikin saya merenungi hati-hati kan. Itu mah itu kalau keluar dari masjid hanya diperbolehkan sekitar buang air. Kalau belanja di warung, kotali di masjidnya itu tidak. Maka semua dipersiapkan. Jadi silahkan di dalam masjid, yang penting baik-baik ganti-ganti supaya tidak bosan. Bukan duduk jinglung malah pulang la ilaha illallah terbuka. Silakan apa yang lebih utama. Demikian mungkin. Para jemaah, mari kita berdoa bersama-sama tanpa bacaan amin Bapak Ibu juga doa kurang makbul karena
Yatullah ma'al jamaah, keriduan Allah beserta bersama. Mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ridho ilahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu li ashabi rasulika ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amah wa ikafi kita. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbit imanana bila ilaha illallah yasabbitillahu alladhina amanu bil qawli fil hayatid dunya fil akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran azza. Allahumma ahlik al-yahuda al-la'in ya Allah, kama ahlakta 'ada wa samud wa fir'auna wa namrud, kama ahlakta al-mukadzibin rusula ya Allah. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana sirarana. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, berilah semua yang hadir ini iman yang kuat, badan yang sehat, umur yang panjang, rezeki yang halal, subur banyak dan berkah. Berilah keturunan solih dan solihah. Ya Allah, semoga yang hadir ini memberi semangat untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kita dari dunia yang fana ini ke surga yang kekal. Ya Allah, kami semuanya akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk mengarungi Ramadan dengan ikhlas. Penuhi pahala kami ya Allah. Jaga panca indera kami, khususnya lisan kami ya Allah, dari hal-hal yang murahan. Kami amat takut ya Allah apabila kami puasa nyatanya tidak dapat apa-apa, itu dapat dan dahaga. Maka tanpa perlindunganmu dan penjagaanmu ya Allah, kami tidak mungkin bisa mengarungi Ramadan dengan penuh berkah ini. Dapatkan kami di Ramadan nanti malam qadar ya Allah, yang malam itu lebih indah ketimbang 1000 bulan. Hanya kepadamu ya Allah kami mengadu. Allahumma la malja'a wa la manja illa ilaika ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Jadikan yayasan Al-Hikmah ini ya Allah tempat tumpuan orang mengaji, memahami kehidupan yang hakiki, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menitipkan anak-anaknya di sini supaya menjadi anak yang solih dan solih di kemudian hari ya Allah. Panjangkan umur kami dan para jamaah minimal bisa mengarungi bulan Ramadan, lebih-lebih Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan datang dan Ramadan selanjutnya. Karena ternyata orang yang mati syahid pun sebelum Ramadan lebih baik orang yang tidak syahid tetapi sudah melewati bulan Ramadan. Begitulah berkahnya Ramadan. Hanya kepadamu ya Allah kami bersandar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Segala khilaf, salam minta maaf. Semoga Allah memberi kemampuan kita untuk mengamal dengan ikhlas. Ihdinas shiratal mustaqim, waktu kami kembalikan pada pengatur waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.